down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mamashite, Watashi wa Ridwan desu. SMK Negeri 1 Cimahi Kara desu. Doji yoroshiku. Jepang merupakan negara maju yang tentunya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang hebat pula. Sumber daya manusia yang hebat tercipta karena adanya sistem pendidikan yang baik. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3-4, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun perguruan tinggi. Kurikulum SD di negara Jepang. A. Sifat dan karakteristik kurikulum tingkat sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan kurikulum di Indonesia, berbeda hanya untuk kelas 1 dan 2. B. Pada kelas ini, Jepang lebih memperkenalkan tata cara kehidupan dan fokus kegiatan bermain daripada kegiatan belajar di kelas. C. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. D. Sedangkan pelajaran moral diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama Kristen, Buddha, dan Shinto. E. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2, demikian seterusnya. Ciri-ciri pendidikan Jepang. 1. Perhatian pada pendidikan datang dari bermacam-macam pihak. Kedua, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan. Ketiga, sekolah Jepang tidak mahal. Keempat, guru Jepang penuh dedikasi. Kelima, di Jepang tidak ada diskriminasi terhadap sekolah. Keenam, guru Jepang merasa wajib memberi pendidikan orang seutuhnya. Ketujuh, sekolah sebagai unit pendidikan. 8. Guru Jepang bersikap adil. Sistem pendidikan Jepang. Belajar sopan santun saat masih kecil dibandingkan belajar nilai pengetahuan. Tahun ajaran dimulai bulan April hingga Maret tahun berikutnya, berlaku untuk semua jenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Biaya sekolah SD, SMP gratis. Waktu sekolah menggunakan sistem catur bulan Agustus hingga September, libur musim panas selama 40 hari. Wajib belajar mulai usia 6 tahun sampai 15 tahun. SD hingga SMP, orang tua kedapatan tidak sekolahkan anak mendapatkan hukuman. Semua siswa naik kelas sehingga setiap tingkatan selalu terisi murid sebaya. Kurikulum diperbarui 10 tahun sekali mengikuti perkembangan teknologi. Guru evaluasi siswa dan siswa juga evaluasi guru demi manfaat pelajaran yang lebih baik. Tidak ada sekolah standar nasional atau RSBI. Penilaian kelulusan SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tetapi akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid test, dan final test. Pelajar dilarang keras menggunakan kendaraan motor sendiri ke sekolah. Pelajar yang terlambat wajib membuat surat pernyataan tidak terlambat lagi. Jam belajar di sekolah mulai pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore.
Struktur dan jenis pendidikan di Jepang. A. 6 tahun sekolah dasar Shougakko. B. 3 tahun sekolah menengah pertama atau Chugakko. C. 3 tahun sekolah menengah atas atau Koutogakko. D. 4 tahun atau lebih untuk jenjang perguruan tinggi Daigakko. Kelebihan sistem pendidikan Jepang. Tidak ada tes untuk 3 tahun pertama sekolah. Ada menu makanan standar. Tidak ada pegawai kebersihan. Seni tradisional diajarkan di sekolah umum. Mahasiswa masih memakai seragam. Contoh seragam sekolah di Jepang. Kelemahan sistem pendidikan Jepang. Hubungan antara program kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diserasikan. Pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak. Pendidikan yang kurang menitik beratkan pada faktor kemanusiaan, melainkan pada ahli teknologi tinggi. Pertambahan jumlah usia anak sekolah dan pemusatan pemukiman penduduk pada kota-kota besar karena urbanisasi. Pemerataan dan efektivitas pendidikan masih harus ditangani secara serius. Penyediaan tenaga guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didik menghadapi masyarakat masa depan yang semakin kompleks. Perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia. Jenjang pendidikan SD di Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, 7 sampai 12 tahun. Pendidikan di Jepang bebas biaya pendidikan dari jenjang SD sampai SMP. Sedangkan Indonesia adanya dana biaya operasional sekolah atau dana BOS. Metode pembelajaran di Jepang menggunakan metode belajar tutor sebaya peer learning atau yang disebut listen study. Sedangkan di Indonesia menggunakan metode scientific, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan. Peran guru di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sebagai fasilitator. Ada 3 prinsip mengajar guru di Jepang, yaitu 1. Tanoshi juju, kelas harus menyenangkan. 2. Wakaruko, anak harus mengerti. 3. Dekiruko, anak harus bisa. Sistem kenaikan kelas di Jepang ialah tidak ada ujian kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan di Indonesia, ujian kenaikan kelas yang dilakukan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan. Kewajiban siswa di Jepang. Wajib sekolah di distrik sendiri selama masa usia wajib belajar. Jam belajar sekolah di Jepang. SD selama 40 menit. Sedangkan SMP dan SMA selama 50 menit. Kurikulum pendidikan Jepang. Penyusunan kurikulum Jepang sama halnya dengan Indonesia.
bahwa panduan diberikan oleh pemerintah dan dikembangkan oleh sekolah. Panduan kurikulum di sekolah diakui secara hukum sehingga pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.